Bab 905, Pameran Barang Ajaib. Jika seorang pekerja ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, tentunya ia harus mengasah peralatannya terlebih dahulu. Dalam 2 hari berikutnya, Kenzi tidak terburu-buru untuk menyelinap ke dalam kompleks militer yang dijaga ketat. Dia hanya menggunakan waktu malam untuk berjalan di sekeliling kompleks untuk mengamati medan. Pada siang hari, Kenzi akan tinggal di dalam rumah sewaan, sibuk membuat senjata ajaib untuk dipamerkan. Dalam 2 hari, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat 5 liontin ajaib. Karena liontin ajaib yang ingin dia jual hanya perlu diberi sedikit efek magis dalam mencegah bencana dan penyakit, pada dasarnya itu jauh lebih mudah daripada menggunakan kekuatan spiritual untuk membuat jimat dan juga menghabiskan kekuatan spiritual Kenzi jauh lebih kecil. Namun, biaya pembuatan liontin ajaib jauh lebih tinggi. Untuk membuat 5 liontin senjata ajaib ini, Kenzi menghabiskan lebih dari 10.000 uang yang dia miliki untuk membeli liontin giok. Kualitas batunya baik, jadi lebih mudah untuk menyalurkan kekuatan spiritual, dan liontin batu giok indah yang punya efek magis mengusir kejahatan dan melindungi tubuh dari penyakit akan menjadi mahal. Harganya bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Meski Kenzi ingin membuat liontin senjata ajaib yang lebih baik, dia tidak mampu membayar biayanya. Dia kini punya 5 liontin giok dengan efektivitas rata-rata. Di mata Kenzi efektivitas senjata ajaib hanya bisa dianggap rata-rata, tetapi di mata orang biasa, mungkin ini yang terbaik. Seharusnya tidak sulit mendapatkan 1 atau 2 juta dari 5 liontin senjata ajaib ini. Senin pagi, setelah Kenzi menyiapkan hal-hal ini, dia pergi ke gedung sebelah untuk mencari Sokgian. Sokgian telah setuju dengan saudaranya, mengatur kios kecil untuk Kenzi, tetapi hanya setengah hari. Bagi Kenzi, ini sudah cukup, lagi pula dia tidak punya banyak barang untuk dijual, jadi setengah hari sebenarnya adalah waktu yang lama. Namun, ketika Kenzi datang ke rumah sewaan Sokgian di pagi hari, dia menemui hal yang tidak terduga. Di ruang tamu kecil dengan pintu terbuka, ada seorang gadis cantik berusia sekitar 30 tahun, yang tampak seperti pekerja kantoran perkotaan. Dia menunjuk ke hidung Sokgian dan memarahinya dengan keras. Sokgian seperti siswa sekolah dasar menundukkan kepalanya, membiarkan dirinya dimarahi tanpa berani bergerak. "Siapa kamu?" Melihat Kenzi muncul di pintu, gadis itu mengubah targetnya, menunjuk ke arah Kenzi dengan kasar, dan bertanya. Sokgian buru-buru meraih lengan gadis itu dan berbisik dengan nada menyanjung. "Lolita, saudara Kenan adalah temanku. Aku ingin pergi bersamanya untuk membicarakan bisnis pagi ini." "Bisnis omong kosong. Kamu seorang sopir mobil butut, bisnis macam apa yang ingin kamu diskusikan?" Gadis bernama Lolita memandang Kenzi dengan jijik lagi. "Kamu bisa tahu sekilas bahwa dia adalah teman rubah lainnya. Sama seperti kamu, dia hanya pecundang yang tidak berguna." "Lolita, jangan seperti ini. Saudara Kenan dan aku benar-benar punya sesuatu yang serius untuk dilakukan." Gadis bernama Lolita tidak mendengarkan sama sekali. Dia langsung mendorong Sokgian dan berkata dengan dingin, "Berhenti bicara. Aku tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi, ayo kita bertarung sore ini." Setelah mengatakan itu, gadis kerah putih bernama Lolita mengambil tasnya dan berjalan keluar. Gadis itu melewati Kenzi, menatapnya dengan dingin. Kenzi tidak perlu memikirkan untuk mengetahui bahwa gadis yang menarik ini adalah 100% pacar yang dikatakan Sokgian dan tinggal bersamanya. Dia melihat Sokgian masih berdiri di ruang tamu, wajahnya masih jelek, jadi dia berjalan mendekat dan membuka rokok. "Tuan Sokgian, apakah kamu baik-baik saja?" Mengapa dia begitu marah? Tentu saja, tidak mudah bagi Kenzi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga orang lain, jadi Kenzi berhenti bertanya lebih banyak dan menemani Sokgian. Keduanya merokok sebentar dan menunggu Sokgian sedikit tenang, lalu keluar bersama. Sokgian khawatir tentang hubungannya dan suasana hatinya sedang tidak baik, dia mengantar Kenzi ke tempat saudaranya, dan pergi lagi. Dengan pengaturan Sokgian sebelumnya, Kenzi dengan lancar dibawa ke tempat tersebut oleh kenalan Sokgian. Seluruh venue mampu menampung 3.000 orang, tidak terlihat ramai sama sekali, bahkan cukup lapang. Namun stand reguler sudah terisi semua, sehingga pihak penyelenggara pun membuka beberapa stand sementara di sudut-sudut ruang pameran. Berkat bantuan Sokgian, Kenzi juga mendapat stand kecil di sudut yang tidak mencolok. Ini cukup baginya. Setelah saudara lelaki kenalan Sokgian bertemu Kenzi, dia hanya mengucapkan satu kalimat. "Ingat, ini hanya setengah hari." Setelah mengatakan itu, dia berhenti memperdulikan Kenzi dan pergi. Kenzi hanya memiliki beberapa barang untuk dijual, dan setengah hari sudah cukup. Dia meletakkan 5 artefak magis dan liontin giok di atas meja kecil sehingga orang yang lewat dapat melihatnya sekilas. Jika seseorang ingin membelinya, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memilih.
Tepat di dekat stan Kenzi, terdapat beberapa papan nama yang menarik perhatian, termasuk instrumen magis kuno jimat, instrumen magis yang disucikan dari kuil Baiduri, dan sebagainya. Gerai tersebut dipenuhi dengan berbagai macam instrumen magis yang tampak mempesona. Sedikit lebih jauh, Kenzi juga melihat spanduk khusus bertuliskan Liontin Giok Eksorsisme di sebelahnya. Kenzi berpikir bahwa itu pasti kios salah satu sekte bela diri, dan dia bisa memeriksanya nanti untuk melihat berapa tingkat senjata magis kuno sekte itu. Kenzi melihat sekeliling. Saat itu belum jam 9, dan para tamu yang datang ke tempat tersebut masuk satu demi satu. Dia meninggalkan kios kecilnya di sudut untuk sementara waktu dan pergi melihat stan seni bela diri sekte kuno, ingin melihat senjata ajaibnya. Stan ini bisnisnya bagus dan menarik lebih banyak pelanggan dibandingkan stan lainnya. Namun, Kenzi menemukan bahwa tidak banyak benda magis asli di sini, dan sangat sedikit yang mengandung energi spiritual. Kadang-kadang ada satu atau dua barang namun harganya sangat mahal. Namun, meski senjata itu tidak menyalurkan energi spiritual, bukan berarti senjata ajaib tersebut tidak berguna. Kenzi sangat berpengetahuan tentang benda ini. Dia tahu setelah memindainya dengan kesadaran spiritualnya, ada beberapa senjata ajaib asli di dalamnya. Sayangnya, meskipun pengerjaannya bagus dan sangat indah, fungsinya benar-benar tidak bagus. Dapat dikatakan bahwa tidak ada senjata ajaib yang dapat menandingi efek magis Liontin Giok di tangannya. Tepat ketika dia berhenti untuk menonton, seseorang menepuk pundaknya. Dia berbalik dan melihat seorang gadis modis menawan dengan tatapan menggoda di matanya. Adik kecil, ada pepatah bilang, anjing lebih baik menyingkir, jika kebetulan menghalangi jalan orang. Di samping gadis modis itu, ada seorang pria berusia 20-an dan 30-an yang mengenakan pakaian mewah. Mereka tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Bab 906, Harga Khusus. Kenzi memandang wanita modis itu. Dia adalah wanita yang cantik, tetapi matanya membuat Kenzi sedikit tidak suka. Dia sombong, sembrono, dan tersenyum dengan niat jahat. Mungkin wanita ini mengira bahwa menggunakan lelucon seperti itu membuatnya terlihat sangat lucu. Wanita ini jelas tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Dia bahkan menggunakan nada bercanda dengan membandingkan orang lain dengan seekor anjing yang menghalangi jalan. Mungkin orang seperti dia sudah terbiasa bersikap manja dan tidak mengerti apa bedanya lelucon dan hinaan. Kenzi merasa tidak senang dan hendak menenangkan diri. Sayangnya, pemuda dengan pakaian mewah di sebelah gadis modis menarik gadis itu ke lorong lain. Sambil berjalan, dia berkata, "Mia, lebih baik pergi ke sana dan lihat, ada banyak orang di depan." Gadis menawan bernama Mia pergi bersama pemuda berpakaian mewah. Meskipun Kenzi merasa tidak nyaman, sepertinya dia hanya bisa diam. Dengan kontrol diri Kenzi, dia tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti bertengkar dengan wanita. Pada saat ini, semakin banyak tamu yang datang ke tempat tersebut, membentuk puncak kerumunan. Kenzi ingat dengan bisnisnya dan berjalan cepat kembali ke stan kiosnya. Melihat kerumunan tamu yang datang ke sini, sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian mewah dan berpenampilan seperti orang-orang berstatus tinggi. Sebagian besar masyarakat langsung mendatangi stan yang diminati untuk menanyakan harga dan manfaat barang, bahkan ada yang bersiap untuk memesan. Kenzi menonton sebentar dan menemukan bahwa masih banyak orang kaya di dunia ini. Senjata dan perhiasan ajaib termurah di sini harganya puluhan ribu, yang lebih bagus harganya ratusan hingga jutaan, dan bahkan ada yang lebih mahal tetapi laki-laki dan perempuan itu tidak melihat uang sebagai uang. Selama mereka menyukai sesuatu, mereka akan mengambilnya, tidak peduli berapa biayanya. Para konglomerat, kemarilah, barang bagus ada di sini. Kenzi diam-diam merasa iri, berharap pelanggan kaya itu akan datang dan melihat barangnya. Namun yang mengecewakan Kenzi adalah meskipun produknya adalah yang terbaik dan dia tidak berencana menjualnya terlalu mahal, kiosnya masih tak dilirik. Meskipun ada banyak orang, hanya sedikit orang yang datang ke tempatnya. Beberapa orang yang datang sesekali melihat-lihat beberapa barang yang dikeluarkan Kenzi dan bahkan tidak repot-repot menanyakan harganya. Sulit untuk berjualan, diam-diam Kenzi mengeluh. Tampaknya ini terkait dengan kecilnya ukuran kiosnya dan tidak adanya papan nama. Jika tidak satupun dari barang-barang ini dapat dijual, Kenzi tidak akan dapat memulihkan biaya yang dia habiskan dan akan segera kelaparan. Pada saat ini, Kenzi melihat gadis modis yang pernah muncul sebelumnya. Ditemani oleh seorang pria muda, dia berjalan berkeliling dan datang dari arah lain. Dia sepertinya adalah pelanggan yang datang ke sini untuk membeli sesuatu, sepertinya tertarik pada senjata ajaib. Gadis modis itu jelas melihat Kenzi, jadi dia memimpin pemuda di belakangnya ke kios Kenzi dan berkata dengan nada menggoda. "Oh, aku tidak tahu, ternyata kamu seorang pengusaha."
Apa bagusnya liontin giokmu? Coba saya lihat. Gadis bernama Mia ini berperilaku sembrono. Dia jelas tidak lebih tua dari Kenzi, tapi dia tak sopan, seolah-olah dia secara alami suka memanfaatkan orang lain. Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya dan mengambil liontin giok dari meja seperti orang yang pilih-pilih. Terlepas dari apakah Kenzi muak padanya, dia hanya menatapnya. Kamu tidak diterima di sini, jangan sentuh barang-barangku. Kenzi tidak repot-repot bersikap sopan padanya, dan mengambil kembali liontin giok dari tangan wanita itu. Tanpa sadar Mia tertegun. Ia tidak menyangka pemilik kios yang berpenampilan polos dan mengenakan pakaian jalanan ini cukup berani bicara. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bukankah kamu ingin menjual barang-barang sampah ini? Mengapa kamu tidak menyambutku dan membiarkanku melihatnya? Aku adalah pelangganmu sekarang, yang setara dengan Tuhanmu. Bagaimana bisa kamu punya sikap seperti itu? Kenzi mengabaikannya, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Setelah kebuntuan beberapa saat, Mia melihat banyak pandangan dari samping, jadi dia sengaja berpura-pura menjadi wanita anggun dan mulia, lalu berkata pada dirinya sendiri. Lupakan saja, aku tahu kamu merasa sangat tidak nyaman tadi. Itulah kenapa kamu memperlakukanku seperti ini. Aku cukup murah hati, tidak seperti yang kamu kira. Begini saja, berapa harga liontin giokmu? Berikan satu untukku. Perlakukan saja aku sebagai sister yang baik hati dan semuanya beres. Wanita itu memiliki ekspresi mencolok di wajahnya, dan ada sedikit ironi dalam kata-katanya. Dia mungkin bermaksud bahwa melihat betapa sepinya tempat Kenzi, membelikannya sesuatu sama saja dengan memberinya amal. Kenzi suam-suam kuku, jika kamu ingin membelinya, maka aku akan menaikkan harganya. Liontin giok di sini harganya masing-masing 1,5 juta. Awalnya dia tidak berencana untuk menjualnya begitu mahal, tetapi ekspresi wanita itu membuatnya tidak senang, menganggap seolah-olah dia hanya seorang pengemis. Jadi Kenzi tak mau sopan, menawarkan harga tinggi untuk melihat apakah dia bisa membelinya. Selain itu, ia juga melihat bahwa dua barang di kios-kios dengan tulisan kuno, yang berarti seni bela diri kuno, yang terburuk dijual dengan harga ratusan ribu bahkan hampir 1 juta, yang ribuan kali lebih jelek dari barang-barangnya. Apa, 500 ribu? Apa kamu gila? Wanita bernama Mia segera berteriak, tetapi dia segera menyadari bahwa ini sangat tidak mulia dan tidak sopan, jadi dia menahan ekspresinya dan mencibir. Mahal sekali, menurutmu barangmu juga punya nilai antik. Liontin paling berharga 1.000-an saja, kamu berani minta 1,5 juta. Apa menurutmu karena aku kasihan padamu dan kamu ingin memerasku? Ah, pantas saja barangmu tak laku. Petik 2. Mia, kenapa kamu perlu berdebat dengan orang seperti ini? Jika kamu ingin liontin giok, ayo pergi ke kios barang kuno di sana. Aku akan membantumu memilih satu sebagai hadiah ulang tahunmu bulan depan. Pemuda di sebelahnya berkata dengan cepat. Wanita bernama Mia mengerutkan kening dan melihat liontin giok Kenzi lagi. Dia sangat menyukai bentuk dan gaya liontin ini karena terlihat sangat nyaman dan menarik perhatian. Hanya saja pria ini berani memerasnya. Aku akan memberimu 10.000, jadi kamu bisa menghasilkan sedikit uang. Aku ingin salah satu liontin ini. Menurut pendapat Mia, dia membayar 10.000 untuk membeli liontin giok semacam ini yang harganya 2 atau 3.000. Ini sudah bermurah hati pada Kenzi. Semula ia berencana untuk bersedekah, namun karena melihat liontin giok yang indah itu, ia ingin membelinya. Tak disangka, pemilik yang berpenampilan kumuh ini berani menaikkan harganya. Tidak dijual. Kenzi tidak peduli lagi dengan wanita ini. Jika aku tidak memberi uang untukmu, apa ada orang lain yang akan membelinya? Wanita bernama Mia ini sudah tidak sabar lagi. Di matanya, Kenzi terlalu serakah. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin membeli atau memaksa orang menjual? Barang itu milikku. Aku bisa menjualnya sebanyak yang aku mau. Lagi pula, aku tidak memaksamu untuk membelinya. Tolong minggir dan jangan halangi bisnis orang lain. Oke, hari ini aku ingin melihat berapa harga yang bisa kamu jual. Paling-paling kamu akan memintaku untuk membelinya pada akhirnya. 500.000, kamu pikir bisa menjualnya dengan harga segitu? Kenzi tersenyum dingin, 500.000 yang kamu sebutkan adalah harga barusan, dan sekarang sudah 600.000. Kenzi sangat tidak senang dengan wanita ini. Itu urusannya apakah menjualnya atau tidak, dia tidak pula memaksanya untuk membelinya. Kamu, Mia sangat marah mendengar kata-kata ini. Menurutnya, Kenzi sengaja melakukan itu padanya. 500.000 bukanlah apa-apa, tapi dia merasa sakit hati. Meskipun dia sangat menyukai liontin ini, dia tidak mau menghabiskan begitu banyak uang secara cuma-cuma. Hei, liontin giok ini indah dan terlihat sangat unik.
Berapa harganya? 1. Seorang pria parubaya dan 2 gadis di bawah usia 20 tahun melewati stan Kenzi. Salah satu gadis tiba-tiba menyadari bahwa ada liontin giok di stan kios Kenzi. Dia segera berhenti dan melihat liontin giok itu dengan kagum.